pada pasien ini dia gastric ulcer. Nah, gastric ulcer-nya ini menyebabkan suatu perforasi. Perforasi artinya kan gastro itu isinya adalah makanan dan juga asam lambung. Nah, asam lambung ini karena ada suatu perforasi maka dia keluar dari gaster, dia mengiritasi semua peritoneal. Jadi menyebabkan ini diffuse peritonitis ya. Nah, pasien ini dilakukan pemeriksaan penunjang. Pada saat dilakukan CBC, CBC itu complete blood count ya. Didapatkan leukositosis, lalu ada peningkatan dari inflammatory marker. Apa sih inflammatory marker? Biasanya paling banyak dipakai itu adalah ESR, biasanya kalau nggak CRP ya. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan penunjang abdomen X-ray, BNO 3 posisi. Ya, ini hasilnya. Ini yang kemarin aku upload nih di IG-nya IG-nya Studysito ya. Kalian pasti udah lihat nih ya. Kalian bisa lihat kan di sini ini ada bilateral nih cupulosa-nya. Sorry ya. Aku bentar nih di sini nih. Di sini. Nah, lihat ya, ini yang bentuknya ini nih, ini. Nih, di sini jelas banget ya kelihatannya. Oke, lihat cupulosa-nya bilateral. Ini menandakan ada suatunya pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum itu merupakan tanda dari adanya perforasi dari hollow viscous. Dalam hal ini adalah GI tract, di sini gaster ya. Di sini pada saat di lateral decubitus kita bisa lihat di sini ada free air. Nah, free air ini di bagian atas. Kita tahu kan bayanginnya kayak gimana ya. Pokoknya dalam misalnya nih kalau kamu isi suatu balon dengan air dan udara, pasti udaranya tuh di atas. Nah, sama dengan pasien ini, pada saat kita baringkan dia ke samping, nah tetap yang ngumpul di atas adalah udara, gitu ya. Oke. Jadi, apa sih initial treatment kita pada pasien ini? Nah, seperti yang tadi kita udah bilang, nah ini ya, patient, oxygen supplementation, NPO, NGT, dekompresi. Karena pasien ini shock, kamu pasangkan 2 large bore IV access kiri kanan ya. Lalu kamu cross matchkan blood type. Ya, lalu kamu lakukan resusitasi fluid, di mana pada pasien ini kita berikan kristaloid 30 ml per kilogram per hour, lalu pasang urin kateter. Urin output berapa? Setelah dikasih cairan, apakah responnya baik terhadap cairan? Apakah dia resisten terhadap fluid resuscitation kita? Oke. Oke, selanjutnya ya ini aku baru lihatnya Matthew ada apa? Ada chat ya, jawab di chat ya, betul, curiga viscous structure ya, ada peritonitis. Oke. Lalu kita berikan IV broad spectrum antibiotik, kita berikan juga analgesik dan juga berikan PPI, dan tentu saja jangan lupa kita konsulkan ke SPB ya. Definitive treatment pada pasien ini adalah surgical tentunya. Nah, kamu bisa lihat nih, ini sangat bagus. Ini kemarin aku sangat niat bikinnya. Kalian juga bisa lihat ini foto ini di Instagram UPH General Surgery ya. Jadi follow guys. Jadi jangan lupa di like juga post-postannya ya. Oke. Nah, ini gastric perforation-nya nih. Lihat. Nah, itu tuh. Ya bisa kelihatan ya, dia ada bolong. Pada pasien ini di antral region. Ya, nanti kamu pelajarilah anatominya gaster ya, di mana itu antral region ya. Oke, antral region itu sebelum pyloric. Nah, oke. Lalu selanjutnya kamu bisa lihat di sini ada gallbladder, ditahan oleh jari di sini ya, di sini. Lalu ada tip of liver. Oke. Lalu ada mesenterium. Mesenterium itu adalah small bowel, ini mesenterium gitu ya. Oke, ini ada small bowel. Lalu ini ada abdominal wall ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih, kira-kira gaster tuh tetanggaannya sama liver, tetanggaannya sama gallbladder misalnya, atau tetanggaannya sama tetanggaannya sama usus kecil gitu ya. Kamu tahu kan nanti kalau misalnya ada laparotomi, kamu ikut, lalu dokternya nanya, ini apa gitu. Tapi yang kamu tahu cuma gastrik ya, kamu jangan terus kamu ditanya misalnya gallbladder ini apa. Nah, kamu jangan nembaknya itu, oh, ini kidney, Dok. Ya enggak, kidney bukan tempatnya di sana gitu. Ya dia enggak tetanggaan sama gastrik ya, beda kompleks ya. Oke ya. Sip. Oke, next. Kasus kedua ya, kita cepat aja. Ini juga kasus yang beneran aku dapat. 70-year-old man. Intinya dia ini ada pain all over his abdomen since 2 weeks ago. Jadi
Awalnya itu, nyerinya dirasakan, hilang, timbul gitu ya. Lalu dia dalam 2 minggu yang ini, 2 minggu yang terakhir ini sangat, jelek gitu, maksudnya sangat nggak enak sakitnya, bertambah buruk, sorry, terus habis itu dia ada vomit, ada muntah, dark brown color, nggak ada blood, juga terdapat, sekitar 1/4 cup. Oke. Oke, setelah itu kita lihat bahwa last defecation adalah 1 week ago. Nah, pada pasien ini juga ada medical history yang penting nih. Ternyata setelah kita tanyakan, ternyata pasiennya ini punya riwayat rectal cancer, CA rectum. Nah, pada pasien ini dia setelah tahu diagnosanya dia lebih memilih untuk di terapi alternatif ya. Jadi nggak pernah dilakukan pembedahan ataupun yang lainnya. Oke, pada pasien ini kita lihat bahwa dia hypotensif, takikardik, takipno. Nah, pada abdomen, nah kita dapat ini nih, distended, dalam kontur, dalam styrofoam gitu. Bowel sound-nya, basing ususnya udah nggak ada. Nah, pasien ini tapi ada nyeri pada saat kita palpasi ya. Aku lupa tambahkan di sini bahwa pasiennya itu udah terlihat malnutrisi banget. Jadi dia itu udah cekung perutnya dan juga lemas, fatigue dia. Lalu pada saat kita DRE terdapatlah ampulla rektal yang kolaps, lalu terasa ada suatu massa, teraba ada massa. Lalu ada fecal matter dengan warna gelap ya. Nah, pada pasien ini diagnosisnya kira-kira apa guys? Ini udah dicek, Matthew udah ngecek nih ada ileus paralytic. Hampir benar ya. Pada pasien ini kita curiganya lebih ke arah obstruktif. Kenapa sih? Karena jangan lupakan rektal merupakan juga bagian dari GI tract. Nah, pada pasien ini terjadi ada tumor, ada massa di rektal yang menyebabkan suatu obstruksi. Nah, karena adanya obstruksi, maka dia terjadilah complete large bowel obstruction. Kenapa? Suspeknya karena rektal tumornya ini. Ya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, kita dilakukan abdomen 3 posisi. Nah, kelihatan banget nih. Nah, ini bagus banget fotonya ya. Ini kasusnya sangat bagus untuk kita pelajari. Ini terdapat step ladder pattern dari air fluid level, ya. Nih, ya kan. Nah, pada LLD-nya juga kelihatan nih bahwa ada usus yang terisi dengan udara banyak sekali ya. Sudah distended banget ini pasiennya. Nah, terus habis itu ini kita lihat bahwa usus kelihatan nih haustra ini merupakan usus besar dan juga usus kecil ya karena dia punya obstruksi udah parah. Jadi dia kamu lihat ini ada struktur usus, lalu ada struktur haustra. Haustra ya. Banyak sekali kamu bisa lihat ini saling overlapping. Tapi kamu bisa kira-kira dari BNO 3 posisinya ini kira-kira pasien ini obstruksi ini pasien ya. Oke, selanjutnya initial treatment kita apa? Oke, baca lagi ABCDE, ABCDE ini Indonesia Rayanya ya kalau akut abdomen ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lakukan surgery. Definitive treatment surgery pada pasien ini adalah ini dilakukan sigmoidostomy ini waktu kita buka perutnya ya di laparotomi ini kamu pengen ya karena usus kan memang kayak balon ya. Jadi kalau dibuka nih kayak gini, perutnya dibuka ini ususnya udah mau banget keluar nih, udah nggak sabar banget keluar karena isinya semua udah fecal matter sama udara ini. Udah gede banget ini ususnya ya. Ini kamu lihat aja jari, jempol segini, tangan segini, ini ususnya udah dilatasi banget ya. Oke, lalu kita buatkan stoma, ini namanya stoma. Nah, untuk lebih banyak info lagi tentang stoma silakan nonton di UPH General Surgery Department ya. Ada videonya. Ya, nah ini case 3 yang terakhir ya. Ini aku rasa paling gampang nih, kalian pasti udah bisa nih nebak nih apa ya. Ya, dia ada pain on right lower quadrant sejak 6 hours ago, ya. Oke, ada slight fever, nausea vomiting, ya, ada anoreksik ya. Pada pasien ini didapatkan nih spesial tes ini yang tadi udah aku bilang nih. Nah, ada pain di McBurney, ada Bloomberg sign, Rawsing sign, Dunphy sign, SOAS sign gitu. Lah, kamu DRE ada pain di 10 sampai 11, jam 10 dan jam 11. Diagnosisnya apa nih guys kira-kira? Oke, ada yang jawab ya, Matthew menjawab di kolom chat, benar. Ini diagnosis kita mengarah ke acute appendicitis ya atau appendicitis akut, APP ya. Dilakukan pemeriksaan nih ya. Kalau APP biasa kita lakukan pemeriksaan USG abdomen. Kalau USG nggak tersedia, maka kita naik ke CT scan ya.
Nah, ini yang penting banget nih kalian semua juga tahu ya, jangan pernah lupakan ya. Nanti kalau misalnya kalian OSCE atau kalian dapat pasien APP, penting kamu tahu ada namanya tuh Alvarado score ya. Alvarado score ini, aduh banyak banget. Gimana cara hafalinnya ya? Gampang. Cara hafalinnya itu pakai ini, kayak mnemonic juga. Ini pakai Mantrels ya. Migration of pain, anorexic, nausea. Nanti kamu baca-baca, lama-lama akan hafal. Ini yang kamu cari pada pasien. Nah, interpretasinya gimana sih? Nah, ada dokter-dokter yang bilang kalau 1-4 biasanya cenderung bukan appendicitis. Kalau dia 5 dan 6 probable. Butuh evaluasi selanjutnya. Kalau misalnya dia 7-10 kemungkinan besar maka diagnosa pasien ini adalah appendicitis akut. Ya, ini kamu bisa lihat, kamu hafal Mantrels. Nah, kamu ingat yang punya poin 2 adalah T dan L. Ya, T dan L. Selain itu semua poinnya 1. Jumlahnya adalah 10. Ya, oke, nih kita USG nih pasien ini dapatnya ini apa nih? USG abdomen ya namanya ya USG abdomen. Dapat apa nih? Nah, kamu tahu kalau ini kamu ingat ya kalau misalnya kamu dapat pasien dengan APP lalu kamu dikasih hasil USG, kamu harus cari nih dari transverse position. Dia nanti ada namanya seperti yang ditunjuk ini dia seperti target atau seperti donut sign. Ya, di sini kita bisa lihat ada suatu tubuler nggak kelihatan ya sebentar ya kamu bisa lihat ada suatu tubuler buntu ya kalau misalnya di CT scan biasanya kalau aku kan suka kepo tuh kalau misalnya pasien bawa pemeriksaan penunjang aku bacain aku liatin hasilnya gitu kan nah biasanya ini kalau CT scan ditulisnya itu adalah terdapat struktur tubuler menebal buntu dengan fekalit biasanya kayak gitu ya kalau yang klasik nah kayak gitu baru kamu curiga kayaknya ini suspek appendicitis akut gitu ya. Sip. Lalu initial treatment kita apa? Kembali lagi Indonesia Raya kita kalau akut abdomen apa? Nah, yang tadi ya, jangan lupa ini kan appendicitis akut. Kalau dokter bedahnya belum suruh kasih analgesik atau belum datang lihat langsung pasiennya untuk evaluasi, nggak boleh kamu kasih analgesik ya. Oke. Nah, ini juga operasi beneran. Kemarin ini pasiennya ini pasien ini bukan di open appendectomy ya. Pasien ini di laparoskopi appendectomy. Tapi kalau misalnya ini ini pasiennya harusnya di open appendectomy kalau misalnya dia udah datang dengan akut appendicitis. Tapi pada yang ini videonya aku kasih lihat yang laparoskopik ya. Oke, sebelum aku lupa juga ini kurang ya, evaluasinya kamu harus tambahkan bahwa karena ini adalah merupakan seorang wanita dengan usia produktif, jangan lupa kamu tambahkan evaluasinya adalah urin beta HCG ya. Oke, sip. Lihat kayaknya apa bukan nih? Nah ini udah terakhir ya videonya, kalian bisa lihat tentu saja di UPH General Surgery, ya kan? Kalian bisa lihat lebih jauh lagi. Oke, ini yang ditunjuk ini ada gambaran juga ya. Ini merupakan mesoappendix. Ini mesoappendixnya. Ini merupakan appendixnya. Ya, oke. Jalan ya. Oke, oke. Itu kita akan counter mesoappendixnya sedemikian perlahan jangan sampai appendixnya terluka atau bocor gitu ya. Nah, diligasi dengan namanya using harmonic scalpel. Ini merupakan appendectomy yang laparoskopi ya. Kayak gitu. Setelah itu nanti kita klik dengan hemolog, kita keluarkan appendixnya. Oke deh, ini referensinya. Terima kasih semuanya. Sekian presentasinya. Luar biasa sekali Valeska, on time sekali nih ya, udah jam 8, pas 8 malam ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan chat di kolom komentar. Sekarang juga kita ada 15 menit nih buat tanya jawab. Boleh tanya Valeska tentang acute abdomen apa aja boleh. Atau ada masukan juga boleh banget nih teman-teman. Yuk, gimana? Ada masukan atau pertanyaan? Aku tunggu. Saya rasa yang Valeska bahas hari ini udah sangat lengkap ya Valeska ya. Dari anak